Sementara itu, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia mengeluarkan imbauan pasca merebaknya virus corona. Di antaranya adalah mengimbau gereja mengembangkan model ibadah yang bisa dijangkau umat dari rumah masing-masing. Pengembangan ibadah dari rumah masing-masing bisa memanfaatkan bantuan media sosial dan perkembangan teknologi, sehingga tersedia alternatif bagi umat untuk tetap beribadah dari rumah masing-masing. PGI menyatakan ibadah dari rumah sebagai persekutuan yang tidak kurang nilainya dengan ibadah di gereja. Lalu bagaimana upaya PGI mengatur imbauannya ke gereja-gereja terkait pencegahan penyebaran virus corona? Kita tanyakan ke Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Pendeta Jack Levin Fritz Manuputi. Selamat sore Pendeta Jeki. Selamat sore Cindy. Baik, Pak Jeki, ada imbauan yang dilakukan atau disebarkan oleh PGI kepada gereja dan umat Kristiani. Imbauannya seperti apa, Pak Jeki? Baik Cindy, pada tanggal 16 kemarin kami mengeluarkan imbauan dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Yang pertama, kami terpanggil berdasarkan iman kami untuk menyatakan dan mengambil sikap membela dan merawat kehidupan. Itu pernyataan iman kami yang kami harus berlakukan dengan konsisten di dalam seluruh gerak pelayanan kami. Oleh karena itu kami menaruh keprihatinan yang amat sangat melihat berkembangnya penyebaran virus corona secara global, sehingga WHO memutuskan untuk menetapkan fenomena ini sebagai pandemi dunia atau wabah dunia. Dalam waktu yang bersamaan kami juga menaruh keprihatinan yang amat sangat sebagai warga dari bangsa ini melihat berkembangnya sebaran virus corona di tanah air yang telah terjadi dalam skala masif dan merenggut banyak korban, sehingga Presiden Jokowi juga menetapkan status bencana nasional. Oleh karena itu PGI mengeluarkan beberapa himbauan. Yang pertama, kami mengimbau umat untuk berdoa, memasrahkan diri, mendoakan pemerintah dan seluruh stakeholder terkait yang sedang bekerja keras untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Berdoa bagi mereka yang sakit, berdoa bagi para dokter di frontline, di garis depan, tenaga-tenaga medis yang melakukan penanganan terhadap penderita yang terinfeksi virus corona. Yang kedua, mengembangkan pola hidup sehat. Pak Jeki, termasuk juga dalam imbauan itu ada jemaat diimbau untuk beribadah di rumah masing-masing. Bagaimana nanti pelaksanaan soal ini? Ya, kami juga menyarankan kalau jemaat merasa bahwa mereka harus menyelenggarakan ibadah berbasis pada keluarga, maka itu merupakan pilihan yang aman dan kami mendukung itu. Beberapa gereja sudah melakukan ibadah online. Tetapi kami juga tidak melarang gereja-gereja yang memutuskan untuk tetap menyelenggarakan ibadah. Hanya dilakukan dengan ekstra hati-hati, dengan sekuritas dan pengaturan secara teknis yang menjamin mengecilnya atau tidak adanya ruang yang besar bagi penyebaran virus corona dalam interaksi langsung secara komunal. Dan itu berlangsung saat ini, sebab kita tidak bisa meminta secara menyeluruh, secara general seluruh jemaat di Indonesia untuk melakukan ibadah secara online. Yang pertama, karena hotspot penyebaran virus corona hanya terjadi pada beberapa wilayah dan belum menyebar secara masif. Karena itu kami menyampaikan himbauan secara umum, tetapi gereja-gereja anggota PGI yang akan memutuskan secara detail dan teknis bagaimana mereka menyelenggarakan itu dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lokal masing-masing. Ada imbauan, ada juga pesan dari PGI untuk gereja yang masih tetap melakukan pelayanan atau menyelenggarakan ibadah. Apa yang disyaratkan oleh PGI untuk menjamin keselamatan, menjamin keamanan dan juga kenyamanan jemaat? Kami menyerahkan supaya social distance itu yang disarankan oleh Presiden Jokowi juga diterapkan di dalam ibadah jemaat. Jadi kita mengambil jarak di antara anggota supaya tidak bersentuhan secara langsung. Gereja-gereja diminta untuk menyediakan sanitizer atau deterjen dengan air yang mengalir sehingga jemaat bisa mencuci tangan sebelum dan sesudah ibadah, melakukan disinfektan kepada rumah-rumah ibadah sebelum berlangsungnya ibadah. Kemudian juga di dalam penyelenggaraan persembahan, tidak lagi memakai kantong-kantong kolekta, tetapi masing-masing orang dapat memberikan persembahan ke depan, perhitungan persembahan sesudah ibadah juga dengan memakai sarung tangan dan masker bagi majelis yang bertugas.
Dan beberapa hal teknis lainnya yang kami sampaikan sebagai imbauan di dalam penyelenggaraan ibadah Minggu di gereja. Bagaimana implementasi dari social distance tadi yang disebutkan oleh Presiden Jokowi untuk menjaga jarak antar individu untuk membatasi atau mencegah penyebaran virus corona? Kalau di gereja kan seperti apa, Pak Jeki? Itu yang kita dorong dan sejak hari Minggu kemarin beberapa gereja sudah menerjemahkan himbauan PGI di dalam himbauan-himbauan yang lebih teknis. Saya pikir dalam 1-2 minggu ke depan bagi gereja-gereja yang masih menyelenggarakan ibadah Minggu secara bersama, kita akan lihat bagaimana mereka mengatur itu secara teknis, baik posisi duduk, tetapi juga pada saat masuk dan keluar ibadah untuk mengambil jarak. Kita terus-menerus mendorong dan mereka mengatur itu secara teknis di dalam penyelenggaraan ibadah. Tapi juga kami mendorong bagi gereja-gereja, terutama di wilayah-wilayah hotspot, memanfaatkan teknologi informasi, memanfaatkan media yang telah berkembang untuk dapat menyelenggarakan ibadah berbasis keluarga. Ini masuk dalam imbauan PGI juga bahwa untuk memanfaatkan media sosial, memanfaatkan teknologi digital untuk bisa menyelenggarakan ibadah dan juga memfasilitasi ibadah di rumah. Apakah nantinya ada sosial media khusus untuk bisa mendengar khutbah atau khutbah ibadah Minggu dari rumah yang difasilitasi oleh PGI? Itu tergantung pada masing-masing gereja, ya. Sebab PGI hanya wadah berhitung. PGI kan tidak punya jemaat, ya jemaat itu terkumpul di dalam gereja masing-masing. Dan beberapa gereja telah menyediakan perangkat-perangkat yang bisa dipakai untuk live streaming di dalam khotbah. Kami telah melihat itu dilaksanakan pada ibadah Minggu kemarin, itu sudah dimulai. Untuk meredakan kekhawatiran terkait dengan penyebaran virus corona ini, apa ingin Anda sampaikan, Pendeta Jeki? Kami menghimbau supaya masyarakat tidak panik, ya, sebab kepanikan bisa menurunkan daya tahan tubuh dan itu menjadi sangat rentan untuk diserang virus. Oleh karena itu, berupaya selalu untuk mencari informasi langsung pada sumber-sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebab penyebaran hoax bisa lebih cepat dan masif dari penyebaran virus itu sendiri, dan itu bisa menimbulkan ketakutan. Yang kedua, di tengah situasi seperti ini, kita membutuhkan solidaritas kebangsaan, solidaritas yang kuat dengan mereka yang terjangkit virus corona, sehingga tidak mengembangkan stigma bagi mereka yang terjangkit atau keluarganya, sehingga mereka harus merasa terkucilkan. Tapi kita bagian dari bangsa yang saling membagi rasa, saling menopang satu dengan yang lain. Terima kasih Pendeta Jeki Manuputi telah bergabung bersama Kompas Petang hari ini.